Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Sapa Mama Bercerita. Hari ini kita akan membaca buku seri Hanoman Cilik, yaitu bercerita tentang impian Hanoman Cilik. Penulis Yohana Dianika, ilustrator Kezia Josephine, penerbit PT Canisius. Hanoman seorang anak yang baik hati. Ia tinggal di sebuah desa di lereng Gunung Lawu bersama ibunya Dewi Anjani. Hanoman berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Ia memiliki ekor panjang dan bulu putih di sekujur tubuhnya. Ia juga punya tenaga yang kuat, sehingga dapat mengangkat beban berat. Karena keanehannya, anak-anak lain sering mengejeknya. Suatu hari, Hanoman merasa bosan di rumah dan ingin bermain di luar. "Bolehkah aku ikut bermain?" tanya Hanoman kepada anak-anak di lapangan. "Tidak boleh, kamu aneh, mirip kera," jawab salah satu anak. "Ih, aku takut. Wajahmu mengerikan," seru anak yang lain. "Main saja sendiri, anak kera," ejek anak lain yang paling besar. Karena tidak dihiraukan oleh anak-anak itu, Hanoman pulang dengan sedih. Saat di rumah, Hanoman tiba-tiba jadi pendiam. "Ada apa, Le? Seharian ini kamu terlihat murung," tanya Dewi Anjani. Hanoman menatap ibunya dengan sedih. Ia lalu bertanya, "Apa benar Hanoman anak kera, Biung?" Dewi Anjani terkejut mendengarkan pertanyaan anaknya. "Teman-teman memanggilku anak kera, Biung," ungkap Hanoman sedih. Sebelumnya, Hanoman tak peduli saat diejek teman-temannya. Tampaknya, kali ini Hanoman merasa terganggu. Bahkan wajahnya terlihat sangat muram. "Tidak, Le, kamu bukan anak kera," jawab Dewi Anjani. Rasa sedih Hanoman sedikit berkurang mendengar jawaban ibunya. Ia pun melompat girang. "Kalau begitu, di mana Papa sekarang?" Dewi Anjani ragu menjawab pertanyaan Hanoman. "Aku ingin bertemu Papa, Biung. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan anak kera," seru Hanoman penuh semangat. Dewi Anjani iba mendengar ucapan Hanoman. "Bapamu adalah dewa, Le. Namanya Batara Guru. Ia tinggal di kayangan karena harus mengurus banyak hal," kata Dewi Anjani. "Aku ingin bertemu Papa, Biung. Bagaimana caranya?" Hanoman memaksa. Dewi Anjani makin iba, lalu memeluk erat Hanoman. "Untuk bisa ke kayangan, kamu harus giat berlatih. Biung akan meminta tolong Dewa Bayu untuk melatihmu," jawab Dewi Anjani. Hanoman melompat girang. "Hore! Aku akan segera bertemu Bapak." Beberapa hari kemudian, Dewi Anjani mengundang Dewa Bayu ke rumahnya. Dewa Bayu menyanggupi permintaan Dewi Anjani untuk melatih Hanoman. "Sudah siap berlatih hari ini, Nak?" tanya Dewa Bayu. "Aku siap berlatih, Dewa," jawab Hanoman mantap. "Ayo, kita berjalan kaki dahulu untuk menguatkan fisikmu," ajak Dewa Bayu. "Kamu harus giat berlatih sampai bisa terbang," lanjut sang dewa. Hanoman mengangguk mantap. Setelah berpamitan kepada ibunya, dengan gagah Hanoman melangkah mengikuti Dewa Bayu. Setiap hari Hanoman berlatih dengan giat. Dewa Bayu mengajaknya ke sebuah pondok di tengah hutan lebat. Hanoman harus bisa melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia harus mendaki lereng-lereng yang curam dan tidak rata. "Beratnya latihan ini belum bisa dibandingkan dengan beratnya perjalanan ke kayangan, Hanoman," Dewa Bayu menyemangati Hanoman. Hanoman makin tekun berlatih. Ia pantang menyerah menyeberangi derasnya aliran sungai, menapaki terjalnya jalan berbatu, dan mendaki banyak gunung atas petunjuk Dewa Bayu yang selalu sigap melatih.
Kita akan mengulang latihan ini sampai kamu bisa terbang cepat. Sampai tubuhmu terasa ringan dan bisa merasakan angin, kata Dewa Bayu sambil tersenyum. Sebenarnya bagaimana cara untuk sampai ke kayangan, Dewa? Hanoman mengerutkan kening. Dewa Bayu menunjuk sebuah gunung tinggi. Puncak gunung itu menjulang hingga menyentuh langit. Di sana berdiri Gunung Lawu. Gunung itu adalah jembatan menuju kayangan. Kamu harus bisa mencapai puncaknya, jelas Dewa Bayu. Setelah sekian lama berlatih di dalam hutan, Dewa Bayu mengajak Hanoman pulang. Sesuai perintah Dewa Bayu, ia mencoba menghafal jalan pulang. Ia mulai kebingungan ketika sampai di persimpangan. Duh, pilih mana ya? Kanan atau kiri? Gumam Hanoman. Kanan menuju jalanan berbatu, kiri menuju jalanan berpasir. Dewa Bayu membantu. Hanoman tersenyum malu. Ia ingat bahwa jalan menuju ke rumahnya berbatu-batu, bukan berpasir. Maka ia memilih jalan sebelah kanan. Mereka bertemu persimpangan lagi. Sekarang pilih mana ya? Kanan atau kiri? Gumam Hanoman. Kanan menuju ladang jagung, kiri menuju sungai, kata Dewa Bayu. Pasti ke kiri, jawab Hanoman yakin. Ia ingat pernah menyeberangi derasnya aliran air sungai. Melalui perjalanan pulang itulah Dewa Bayu melatih ingatan dan kecerdasan Hanoman. Kini mereka tiba di persimpangan berikutnya. Coba ingat, jalan yang sebelah kanan atau kiri ya? Gumam Hanoman. Selanjutnya Hanoman menjentikkan jari, lalu berteriak yakin. Aha! Kanan menuju hutan, kiri menuju tanah lapang. Berarti kiri! Seru Hanoman. Hebat, kamu mulai pintar mengingat, puji Dewa Bayu. Hanoman tersenyum bangga. Ia yakin bisa segera mewujudkan impiannya untuk menemui bapaknya di kayangan. Ingat Hanoman, ketika ilmumu bertambah, kamu harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong, jelas Dewa Bayu. Satu lagi, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, Dewa Bayu menambahkan. Terima kasih Dewa, nasihat itu akan selalu kuingat. Aku pasti bisa mencapai puncak Gunung Lawu. Hanoman mengepalkan tangan penuh semangat. Terima kasih sudah bergabung di channel YouTube Sapa Mama Bercerita. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentang video yang diunggah di Sapa Mama Bercerita. Sampai jumpa.